Coba kamu ingat-ingat lagi deh, kapan ya terakhir kali kamu benar-benar berhenti sejenak? Pertanyaan yang menarik nih. Iya kan? Maksudnya di tengah rutinitas kita yang serba cepat ini, kita tuh sering banget terjebak mengejar hal-hal yang ukurannya selalu besar. Ya pencapaian besar, target besar, atau... Atau liburan mewah yang harus kelihatan sempurna ya. Nah itu dia. Sampai-sampai kita sering lupa kalau kebahagiaan terbesar justru seringkali bersembunyi rapat-rapat di balik momen-momen yang paling sederhana. Betul sekali. Sering luput dari perhatian kita. Kadang kita terlalu sibuk menatap jauh ke depan, sampai kita lupa menoleh ke samping. Lupa melihat wajah orang-orang yang diam-diam selalu menemani setiap langkah perjalanan kita. Jadi, selamat datang di obrolan mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini terasa sangat hangat dan sangat personal ya. Sangat personal, kita bakal membedah sebuah catatan perjalanan nih, sebuah video mini vlog singkat yang merekam perjalanan menuju Semarang. Nah, coba kita bedah dari akar masalahnya ya. Sejak awal, materi yang kita bedah ini kan menyoroti satu nama sebagai poros utamanya, yaitu Arya Saloka. Iya, sang ayah di video tersebut. Betul. Coba kita bedah ini, mengapa perjalanan tanpa drama seperti ini justru bisa sangat mengikat perhatian audiens? Maksudku, bagaimana seorang aktor yang kehidupan sehari-harinya mungkin penuh sorotan kamera, bisa menghadirkan nuansa yang begitu membumi saat bersama putranya? Nah, untuk memahami itu, kita nggak bisa cuma melihat dari permukaannya aja. Mari kita urai dari elemen ruangnya dulu. Oke, elemen ruang. Dari mobil dulu ya. Iya, di dalam catatan perjalanan itu kan digambarkan dengan sangat rinci kalau Arya Saloka bersama putranya, Ibrahim Jalal ad-Din Rumi, memulai perjalanannya dari dalam mobil. Secara psikologis, ruang kabin mobil yang bergerak itu adalah sebuah ruang isolasi yang sangat unik loh. Mereka kayak terputus sementara dari dunia luar. Ah iya juga ya, nggak ada interupsi dari luar. Betul. Dan di titik inilah momen kebersamaan yang sesungguhnya itu diuji. Suasana di dalam mobil tersebut nggak dipenuhi dengan instruksi atau arahan, tapi diisi dengan interaksi yang mengalir begitu aja. Sangat santai ya kelihatannya, sangat akrab. Dan dipenuhi oleh kebahagiaan yang tidak dibuat-buat oleh Arya Saloka. Kamu tahu, kalau kita mikirin mobil dalam konteks perjalanan panjang, seringkali ruang sempit itu malah jadi pemicu stres kan? Oh, sangat sering. Apalagi kalau macet. Iya, anak rawal karena bosen, atau kitanya yang lelah nyetir. Tapi di rekaman ini, ruang yang sempit itu malah berubah jadi semacam, kepompong kenyamanan. Arya Saloka terlihat sangat melepaskan atribut keartisannya di situ. Benar, dia tidak sedang berada di lokasi syuting dengan naskah dari sutradara. Dia murni memposisikan dirinya cuma sebagai seorang ayah yang lagi menikmati perjalanan darat. Dan Ibrahim, aduh kita benar-benar bisa melihat pancaran kebahagiaan dari wajah anak ini. Hanya karena dia duduk di sana bersama ayahnya, Arya Saloka. Tepat sekali. Dan kepompong kenyamanan itu semakin diuji loh ketika mereka melakukan transisi ruang. Maksudnya pas mereka pindah dari mobil ke pesawat terbang? Iya, betul. Kalau kita analisis momen ini murni dari sudut pandang perkembangan seorang anak balita seperti Ibrahim, perpindahan moda transportasi ini sama sekali bukan sekedar urusan memindahkan barang dan tubuh aja. Oh iya, memangnya sedrastis itu ya buat balita? Sangat drastis. Bagi anak sekecil itu, bandara dan pesawat terbang itu adalah sebuah serangan sensorik yang masif. Sebentar, serangan sensorik gimana maksudnya? Bisa dijelaskan lebih jauh nggak? Tentu. Coba deh, bayangin kamu berada di tubuh kecil yang belum punya banyak pengalaman tentang dunia ini. Oke, terbayang. Tiba-tiba, kamu dibawa masuk ke sebuah tabung besi raksasa. Terus ada suara dengung mesin yang menggetarkan lantai. Ada ratusan wajah orang asing yang nggak kamu kenal. Wah, lumayan menakutkan ya. Belum lagi tekanan udara yang tiba-tiba berubah dan bikin telinga berdenging. Terus sensasi melawan gravitasi saat pesawat lepas landas. Bener juga. Otak balita harus memproses itu semua dalam hitungan detik ya. Betul. Dan secara biologis, itu adalah situasi yang bisa dengan sangat mudah memicu respons ketakutan atau stres pada anak.
Tapi anehnya yang terjadi pada Ibrahim justru sebaliknya loh. Dia kelihatan nyaman banget dan malah menikmati pengalaman itu. Ketika kita melihat Arya Saloka tersenyum lega menatap Ibrahim, terus Ibrahim membalas senyum itu dengan pipinya yang terangkat gemas, otomatis beban pikiran kita di dunia nyata kayak ikut terangkat sejenak gitu. Sensasi terapeutik yang ringan. Iya, dan momen puncak ketika pesawat akhirnya menurunkan posisi di langit Semarang, ketika Ibrahim meluapkan kegembiraannya karena hampir tiba di tujuan, itu tuh jadi sebuah resolusi cerita yang sangat memuaskan buat yang nonton. Momen pendaratan itu memang bertindak sebagai penutup narasi yang sempurna. Kayak happy ending dari sebuah film pendek ya. Benar, dalam sebuah cerita kan selalu harus ada awal keberangkatan, lalu ada proses menavigasi perjalanan, dan akhirnya ada pencapaian tujuan yang dirayakan bersama. Alurnya jelas. Bagi audiens, menyaksikan antusiasme Ibrahim di detik-detik menjelang pendaratan, itu membuktikan satu hal krusial loh. Apa tuh? Bahwa potret-potret kecil dari keceriaan sehari-hari, apabila dirasakan dan dihayati dengan kehadiran yang penuh, itu akan menghasilkan sebuah energi yang luar biasa besar. Wow, luar biasa. Dan dampaknya kan nggak berhenti cuma di kursi pesawat antara Arya Saloka dan Ibrahim aja. Betul, tapi menjalar ya. Menjalar, menyembuhkan, dan menghangatkan ribuan hati yang menyaksikan mereka dari layar masing-masing. Rasanya obrolan kita di sesi ini tuh perlahan-lahan bawa kita pulang ke hal-hal fundamental yang sering kita lupakan. Kita udah membedah perjalanan darat di dalam kabin mobil yang terasa seperti suaka kecil buat mereka. Terus kita juga ikut terbang merasakan petualangan sensorik di atas pesawat ya. Iya, dan semuanya bermuara pada satu pemahaman yang jernih banget nih hari ini. Bahwa catatan perjalanan visual menuju Semarang ini pada hakikatnya bukanlah sekedar dokumentasi perpindahan fisik dari satu kota ke kota lain. Melainkan apa menurutmu? Ini adalah sebuah mahakarya tentang kebersamaan. Ini adalah cerita tentang senyuman tanpa beban dari seorang anak balita dan tentang bagaimana seorang ayah, Arya Saloka, dengan kesadaran penuh berhasil menciptakan memori yang rasanya akan hidup jauh lebih lama daripada durasi video itu sendiri. Dan jika kita harus merangkum seluruh eksplorasi psikologis dan emosional kita hari ini ke dalam satu intisari yang bisa kita bawa pulang nih. Boleh, silakan kalimat hikmahnya. Ada sebuah realitas yang harus selalu kita ingat bersama. Kebahagiaan sejati seringkali tidak menuntut kemewahan, melainkan kehadiran kita seutuhnya dalam momen-momen sederhana bersama orang-orang yang kita cintai. Waktu dan kehadiran penuh itulah wujud kemewahan tertinggi yang bisa kita berikan kepada keluarga. Kehadiran kita seutuhnya dalam momen sederhana. Aduh, itu kalimat hikmah yang sangat mengena di hati. Jadi untuk kamu yang dari tadi dengerin obrolan ini, mari deh kita berhenti sejenak dan melakukan refleksi. Yuk, kita refleksikan bareng-bareng. Kan mampu menularkan kehangatan kepada ribuan orang asing? Coba pikir deh, momen sesederhana apa yang mungkin tanpa sadar sedang kamu abaikan hari ini bersama orang-orang di sekitarmu? Mungkin hal-hal kecil yang lewat begitu saja ya? Betul. Mungkin itu cuma sekedar waktu menyeduh teh berdua di dapur pagi ini. Atau obrolan 5 menit tanpa melihat layar handphone saat nemenin anak ngerjain tugas sekolah. Jangan-jangan kebahagiaan paripurna yang mati-matian sedang kamu cari di luar sana, sebenarnya sedari tadi udah duduk manis di hadapanmu loh. Sebuah pemikiran yang layak untuk direnungkan. Nah kawan, gimana nih menurut kamu setelah melihat dan memaknai kebersamaan Arya Saloka dan Ibrahim dalam perjalanan menuju Semarang ini? Apakah kamu juga merasakan energi positif bahwa keduanya terlihat begitu kompak dan bahagia tanpa syarat? Pasti banyak yang punya momen favoritnya masing-masing ya. Betul banget. Dari seluruh rangkaian perjalanan mereka, bagian mana sih yang menurut kamu paling mengemaskan? Apakah saat mereka lagi bersantai di dalam mobil, atau saat melakukan petualangan di udara naik pesawat, atau ketika Arya dengan antusias ngasih tahu Ibrahim kalau mereka sebentar lagi tiba? Kami tunggu tanggapannya ya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini jika kamu suka melihat momen hangat antara ayah dan anak.
Jangan lupa juga untuk share dan pastinya subscribe di channel Motivasi David, lalu aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita dan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.